Selamat pagi pemirsa. Memasuki awal tahun 2026, bangsa ini dihadapkan pada kenyataan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyat. Sepanjang 2025, target ekonomi memang tercapai, namun ketimpangan masih nyata. PHK meluas, pekerja rentan tanpa perlindungan, dan akses layanan publik belum rata. Kondisi ini menjadi alarm keras bahwa pembangunan masih belum sepenuhnya berpihak kepada keadilan sosial. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 1 Januari 2026 dengan tema Saatnya Mewujudkan Keadilan Sosial bersama saya Josie Nicole. Anda juga bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Pagi ini telah bergabung bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Arif Suditomo. Mas Arif, selamat pagi. Pagi Jose. Selamat tahun baru Mas Arif. Selamat tahun baru. Kita awali tahun 2026 ini dengan harapan mewujudkan keadilan sosial. Tetapi sebenarnya kita kalau lihat Mas Arif, apakah sebenarnya karakter kebijakan keadilan sosial kita tuh kuat dan sudah terlihat? Modelnya seperti apa? Ya, salah satu hal yang menjadi sorotan dari editorial kita hari ini adalah keadilan sosial yang pada dasarnya bertumpu pada prestasi ekonomi kita. Karena pada editorial kali ini, salah satu hal yang disoroti adalah bagaimana pertumbuhan yang sudah mencapai 5% itu ternyata tidak cukup untuk membuat seluruh lapisan masyarakat itu mendapatkan keadilan ekonomi dan prospek berusaha dan prospek mencari penghasilan yang layak. Karena tingkat PHK atau bagaimana fasilitas-fasilitas yang terkait sama safety net gitu ya, jaring pengaman sosial itu masih punya nuansa yang amat sangat berbeda secara geografis maupun standar-standar yang pada dasarnya diperlukan oleh seluas mungkin masyarakat. Dan Mas Arief, kita melihat bahwa dalam jangka panjang ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sampai 8%. Bagaimana 8% ini nantinya tuh bukan cuma bias angka, tetapi juga pemerataan itu sendiri, Mas Arief? Ya, kita agak terilhami ya dengan apa yang pemerintah terdahulu, khususnya zaman Presiden Soeharto, Orde Baru, di mana mereka punya formula yang namanya trilogi pembangunan. Trilogi pembangunan itu bertumpu pada 3 pilar. Yang pertama adalah stabilitas, kedua adalah pertumbuhan, dan ketiga adalah pemerataan. Nah, yang tadi Jose bilang, yang terkait sama bagaimana kita akan menghadapi pertumbuhan, saya pikir formulanya sudah ada ke arah sana. Dan baik ya? Dan harusnya menjadi salah satu yang membuat kita harus bisa sama-sama optimis. Namun, ada beberapa hal yang pada akhirnya harus dijaga, karena pertumbuhan tanpa pemerataan kan juga tidak ideal ya. Dan di Asal Cita sendiri juga merupakan ada hal-hal yang garis bawahi bahwa pertumbuhan ekonomi dan pemerataan itu merupakan salah satu elemen yang ada di Asal Cita. Jadi saya pikir trilogi pembangunan dari zaman Pak Harto, lalu ada berbagai macam formula pembangunan dari presiden-presiden selanjutnya, dan sekarang ada Asal Cita, itu tinggal diselaraskan. Nah, kalau kita melihat tadi bagaimana kita akan mencapai 8%, kita juga harus mementingkan berbagai macam hal. Salah satunya adalah sustainability, jadi keberlanjutan. Itu yang pada akhirnya harus kita pahami baik-baik, bahwa kita tidak boleh punya pertumbuhan, kita tidak boleh punya pemerataan tanpa kita memikirkan generasi mendatang lewat prinsip-prinsip sustainability dan keberlanjutan. Berarti artinya berkaitan dengan stabilitas, pertumbuhan, dan juga pemerataan itu harus ada pembaruan paradigma ya. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut. Karena di Asal Cita sendiri, di poin nomor 8 yang terakhir, hal-hal yang terkait sama bagaimana pentingnya kita menghormati dan menjaga lingkungan itu ada. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut ya Mas Arief dan juga pemirsa. Inilah editorial Media Indonesia edisi Kamis 1 Januari 2026 dengan tema Saatnya Mewujudkan Keadilan Sosial. Saatnya mewujudkan keadilan sosial. Pergantian tahun telah menempatkan 2025 di masa lalu. Dalam lembaran baru, 2026 membentangkan jasa masa depan bangsa yang penuh simpangan dan tantangan.
Tahun ini sudah semestinya kita mulai dengan refleksi, menengok ke belakang. 2025 harus diakui merupakan tahun yang kurang memuaskan. Selama setahun terakhir, wajah pembangunan menyimpan gurat kelelahan. Pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan 5,2% agaknya akan tercapai. Namun angka itu nyatanya belum cukup mengangkat kesejahteraan rakyat secara merata. Upah minimum naik secara nominal, tetapi jika diperbandingkan dengan kebutuhan hidup layak, upah masih tetap babak belur. Pertumbuhan ekonomi di angka 5% ke atas termasuk yang tertinggi di tingkat kawasan maupun global. Akan tetapi, dampaknya masih kurang terasa karena seringkali kue pertumbuhan hanya menjadi pesta bagi segelintir kelompok, baik korporasi besar maupun para elit. Rakyat secara umum terpaksa masih gigit jari sambil berjuang menahan tekanan ekonomi. Di 2025, badai pemutusan hubungan kerja atau PHK menerjang dan menghantui sepanjang tahun. Berdasarkan catatan Kementerian Ketenagakerjaan, angka PHK pada Januari hingga November sebanyak 79.302 orang. Namun bila ditanyakan ke serikat-serikat pekerja, angkanya menembus 100.000 orang. Salah satu penyebabnya, tidak semua pekerja yang terkena PHK terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Belum lagi ditambah angka pekerja di sektor informal yang masih mendominasi struktur ketenagakerjaan. Sebagian besar dari mereka bukan peserta penjaminan sosial tenaga kerja. Dari situ dapat terlihat betapa banyak pekerja dalam posisi yang sangat rentan tanpa perlindungan sosial yang memadai. Ketika pemerintah menggelontorkan kebijakan subsidi upah, mereka yang paling rentan tersebut malah tidak kebagian karena tidak masuk sistem perlindungan oleh negara. Ketidakadilan mencuat. Bung Hatta, bapak proklamator kita, pernah menekankan bahwa demokrasi bukan hanya soal kebebasan politik, melainkan juga keadilan sosial dan ekonomi. Hal itu juga sejalan dengan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara sudah, namun penggunaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat masih jauh panggang dari api. Keadilan akses pelayanan publik pada 2025 juga masih menampakkan ketimpangan. Ombudsman Republik Indonesia mencatat ribuan keluhan atas infrastruktur, administrasi kependudukan, dan pelayanan kesehatan yang tidak merata. Kekurangan itu makin terlihat jelas di daerah terpencil. Fasilitas kesehatan dasar seperti puskesmas yang minim tenaga medis memperburuk ketimpangan antara kota dan desa. Isu yang tak kalah mendesak adalah keadilan ekologis. Pembangunan nasional yang berorientasi pada investasi ekstraktif seringkali menumbalkan kelestarian alam. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam separuh Sumatera dan merenggut lebih dari 100 jiwa adalah konsekuensi yang harus kita bayar. Namun mestinya bisa kita cegah dengan menjaga keseimbangan pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang menopang penghidupan rakyat. Awal 2026 harus menjadi momentum pembalikan arah kebijakan dari yang bersifat elitis menjadi berpedoman pada harapan rakyat. Indikatornya adalah kenaikan kesejahteraan secara merata, bukan sekadar angka-angka statistik. Pemimpin dituntut berani menjunjung prinsip salus populis suprema lex esto bahwa keselamatan atau kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Selamat Tahun Baru 2026. Pemirsa, pastikan Anda berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif kami di nomor 0215839900. Kami akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kami akan langsung menyapa salah satu penelpon yang telah bergabung bersama kami. Ada Ibu Ong Maihua dari Pejaten, Jakarta Selatan. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Mas Jose. Selamat pagi, Mas
Mas Arif. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Ibu. 2026. Semoga kita sukses, sehat, Amin. sejahtera. Ya. Amin, amin. Ibu melihat bahwa tema kita hari ini adalah saatnya mewujudkan keadilan sosial. Bagaimana Ibu melihat keadilan sosial di Indonesia saat ini? Iya. Keadilan sosial bagi masyarakat kita, rakyat kita, masyarakat banyak. Belum, Mas Yosef, belum merata. PHK di mana-mana, Abang. Keekonomi kita juga belum belum ada kemajuan. Tapi tidak Indonesia saja, seluruh dunia. Ekonomi ini belum ada kemajuan. Mudah-mudahan di tahun 2026 Indonesia lebih maju, lebih makmur dengan keadaan dan PHK tidak di mana-mana, Bang. Terutama untuk BPJS, tidak saja di kota dan di daerah. Semoga saja nanti akan lancar dengan tidak musibah. Musibah stoplah sampai di tahun 2025. Tidak menimpa rakyat kita Sumatera, tidak menimpa masyarakat kita yang kita dengan pulau yang banyak. Semoga Indonesia jaya, makmur, maju, sejahtera dengan pemimpin-pemimpinnya yang integritas. Tidak ribut terus yang Mas Yose gitu. Semoga Indonesia aman, makmur, itu yang harapan kita semuanya. Bang Yose, Mas Endra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Mehwa dari Pejaten Jakarta Selatan. Mas Arief, kita langsung tanggapi saja. Ini ada berkaitan dengan PHK dan bencana alam yang sebenarnya masih selaras sama keadilan sosial. Bagaimana kita melihat mereka yang tidak memiliki pekerjaan, jobless, atau mungkin gig ekonomi ini juga diperhatikan oleh negara, Mas Arief? Ya, saya pikir kalau kita lihat di beberapa provinsi, bagaimana kita berhadapan dengan isu pengangguran itu ada provinsi-provinsi yang sangat baik dalam hal mengatasi pengangguran dan bagaimana memberikan santunan buat mereka. Tapi hal ini sayangnya tidak menjadi sebuah standar yang diimplementasi oleh seluruh kepala daerah karena political will mereka amat sangat beragam. Dan bagaimana mereka menentukan prioritas anggaran juga menjadi salah satu hal yang akan sangat menentukan apa yang akan mereka berikan buat orang-orang yang tanpa pekerjaan. Jadi yang lebih penting lagi sebenarnya harus dilihat kalau dalam konteks keadilan sosial adalah sekarang bagaimana kesempatan untuk bekerja itu menjadi salah satu prioritas yang pada akhirnya bisa diperjuangkan bersama-sama. Karena daripada kita berfokus pada menangani pengangguran, lebih baik kita memfokuskan diri bagaimana kita meningkatkan pertumbuhan agar orang-orang yang tadi tidak bekerja menjadi orang yang memiliki pekerjaan. Sehingga itu yang pada akhirnya bisa kita jalankan. Nah, salah satu hal yang juga harus kita jadikan diskusi bersama untuk keadilan sosial adalah sekarang bagaimana kita mengatasi krisis turun kelasnya kelas menengah. Dan itu merupakan salah satu hal yang harus secara kreatif kita lihat bagaimana penyelesaiannya dan bagaimana jalan keluar yang kreatif. Kenapa? Karena kelas menengah ini kan kalau dari sisi konteks keadilan, mereka itu adalah orang-orang yang dianggap terlalu kaya untuk terima BLT, tetapi terlalu miskin untuk menjalani tantangan hidup dan harga-harga pada hari ini. Jadi ini merupakan salah satu PR kita untuk memikirkan kalau kelas menengah itu buying forces-nya dianggap sebagai sebuah pendorong yang sangat berarti dalam proses pertumbuhan, kita juga harus memikirkan mereka. Jangan sampai yang katanya tahun 2024 kemarin ada 10 juta orang kelas menengah yang turun kelas, itu bisa turun lagi gitu ya. Karena kalau itu terus berlanjut, kita akan kehilangan daya dorong yang cukup besar dalam hal pertumbuhan ekonomi.
Jadi bagaimana caranya kelas menengah itu juga mendapatkan insentif, Ya. mendapatkan manfaat, mungkin bukan BLT tetapi hal-hal yang pada dasarnya bisa mereka nikmati untuk pada akhirnya bisa meningkatkan pola konsumsi dan tingkat konsumsi mereka. Tapi kan yang kerap kita dengar itu Mas Arief adalah bagaimana kelas menengah ini tetap mendapatkan hal-hal tersebut kok. Subsidi BBM tetap diberikan, keyakinannya begitu. Apakah Ya. itu cukup Mas Arief? Ya, subsidi BBM meskipun kita beberapa kebijakan sudah diimplement ya untuk menghindari agar orang-orang yang kaya sebenarnya tidak menikmati BBM bersubsidi, tetapi hal-hal yang pada akhirnya harus bisa diimplement dalam hal pemanfaatan subsidi yang harusnya untuk orang-orang miskin tersebut harus dipertajam lagi dengan aturan-aturan yang saya pikir kembali lagi untuk lebih kreatif dan harus sudah bisa membuat subsidi tersebut tepat sasaran gitu ya. Karena kalau misal subsidi itu selama ini diberikan di hulu gitu ya, dengan harga yang bisa dinikmati oleh banyak orang, kenapa sekarang misalnya kita tidak memberikan subsidi di hilir gitu misalnya. Menarik. Di mana misalnya orang-orang yang memerlukan safety net itu bisa mendapatkan sebuah kartu yang misalnya gratis bepergian kemanapun. Para pelajar mendapatkan sebuah kartu yang juga bisa di-tap di Jaklingko atau di berbagai macam sistem transportasi di daerah untuk gratis gitu. Atau Manula mendapatkan gratis transportasi publik gitu ya. Itu kan tepat sasaran gitu ya. Jadi saya pikir hal-hal yang seperti saat itu di mana subsidi itu dinikmati di hilir oleh orangnya langsung itu harus mulai dipikirkan oleh pemerintah. Nanti kita akan elaborasi lebih lanjut dalam segmen selanjutnya ya Mas Arief dan juga pemirsa, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Kita berada dalam bagian akhir dari diskusi kita pada pagi hari ini Mas Arief. Ya. Hari-hari ini pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini lagi terngiang terus di pikiran kita. Tetapi sebenarnya ikhtiarnya baik. Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Secara holistik implementasi gimana Mas? Kita melihat bahwa Presiden Prabowo adalah orang yang amat sangat menjunjung tinggi pasal ini ya. Dalam berbagai macam kebijakan selalu referensinya kembali ke pasal 33. Dan ini merupakan salah satu awal yang baik untuk kita bisa memiliki sebuah referensi dalam hal policy making agar ke depannya pasal 33 ini menjadi basis dari banyak hal. Namun seperti yang kita ketahui, Indonesia itu problemnya adalah implementasi. Dan ini merupakan salah satu hal yang harus kita jaga bersama. Kenapa? Karena dengan otonomi daerah ini merupakan salah satu ujian tertentu gitu ya. Karena bagaimana kita mengimplementasi seluruh kebijakan yang bermuara dari pasal 33 ini harus bisa benar-benar dijaga bahwa ada standar, ada prinsip-prinsip keadilan sosial di dalamnya. Karena antara Jakarta sama provinsi lain misalnya tidak usah jauh-jauh, Jawa Barat saja, disparitasnya itu cukup besar dan itu akan berdampak pada implementasi yang terkait sama keadilan sosial. Jadi yang saya ingin maksud adalah sekarang PR kita semua sebagai anak bangsa harus bisa menyuarakan bahwa yang namanya keadilan sosial itu juga merupakan salah satu hal yang kita ingin kejar daripada implementasi dari pasal 33 ini. Jadi saya pikir bukan saja menjadi kewajiban pemerintah, tapi kita juga harus sama-sama mengontrol. Kenapa? Karena dengan outlet sosial media yang seperti saat ini, kita tetap bisa bersuara, kita bisa menggemakan orang-orang yang menjadi pihak yang tidak mendapatkan keadilan sosial tersebut, gitu ya, untuk pada akhirnya kita bisa ubah arah dari policy making tersebut. Dan tentunya kalau tadi pada bagian awal kita bicara soal sustainability ya, Mas Arief, jangan-jangan implementasi pasal 33 ini baik kekayaan alam maupun kemakmuran, sustainability terhadap bumi, air, dan kekayaan alamnya juga menjadi tantangan kita hari-hari ini. Oh ya, karena yang namanya sustainability itu kan sebuah prinsip bahwa
kekayaan, seluruh kenikmatan yang kita miliki dan kita jalani sekarang itu bukan punya kita saja. Betul. Kepada anak cucu kita juga harus mereka kita wariskan kondisi yang paling tidak sama atau lebih baik, itu juga justru lebih baik ya. Tapi kalau kita tidak memiliki prinsip tersebut, kita akan mengalami degradasi yang jangan-jangan kita akan alami langsung oleh diri kita sendiri tanpa kita harus nunggu anak cucu kita yang alami. Jadi itu yang pada akhirnya kenapa sustainability, prinsip-prinsip konservasi atau prinsip-prinsip hijau itu menjadi salah satu hal yang wajib kita sandingkan dengan keadilan sosial. Dan tentu kita berharap bahwa diskusi awal di tahun 2026 ini bisa menjadi pengingat dan fondasi buat selama tahun 2026 ya. Terima kasih anggota Dewan Redaksi Media Group Mas Ari Suditomo bergabung bersama kami. Pemirsa, tahun 2026 harus menjadi titik balik arah kebijakan nasional. Pembangunan tidak boleh lagi elitis. Negara wajib hadir melindungi pekerja, memperluas jaminan sosial, menjamin layanan publik yang setara, serta menjaga keseimbangan lingkungan sebab kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi dalam bernegara. Keadilan sosial bukan sekedar janji, melainkan kewajiban yang harus diwujudkan. Kiranya editorial Media Indonesia edisi kali ini bisa mencerahkan pikiran kita tentang situasi negara ini antar sesama anak bangsa. Selamat tahun baru pemirsa. Sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.